Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Nuril Mufidah, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Qawaidul Imla, serta teman-temanku yang insya Allah berbahagia. Amin. Perkenankanlah kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Salsabila Nur Ramadhani, 2. Habibatur Rahmaniyah, 3. Ilham Febriansyah. Untuk itu, mari kita dengarkan dengan seksama penjelasan dari kami. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Macam-macam Tulisan Arab. Sudah tahu belum tulisan Arab ini memiliki berapa macam tulisan? Yuk kepoin. Jadi, tulisan Arab ini memiliki 3 macam atau bagian. 1. Mushaf, 2. Arud, dan 3. Imla. Yang pertama yaitu mushaf. Apa sih mushaf itu? Mushaf berasal dari kata suhuf, jamak dari sohifah yang artinya lembaran-lembaran tulisan, baik berupa kertas, papan, daun, pelepah, batu, dan lain sebagainya. Lembaran-lembaran tulisan ini ditunjukkan untuk dibaca loh. Nah, mushaf ini juga mempunyai beberapa macam. Yang pertama, yaitu mushaf dengan tulisan, atau disebut juga dengan kitabah al-mushaf. Yang kedua, tulisan arud, atau kitabah ar-rudiyah. Dan yang ketiga yaitu tulisan imla, atau kitabah al-qiyasiyah. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan selanjutnya. 1. Mushaf Utsmani merupakan mushaf yang dicatat dan disempurnakan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, dan mushaf ini masih digunakan hingga saat ini. Menurut jumhur ulama, tulisan mushaf atau yang biasa disebut dengan kitabah al-mushaf merupakan jenis tulisan Arab yang biasa dikenal dengan sebutan rosem Utsmani. Rosem atau bentuk tulisan dalam mushaf Utsmani adalah berbagai tata cara yang sudah dibakukan oleh Utsman bin Affan, yaitu satu kalimat atau kata bahasa Arab yang ditulis boleh dibaca dengan beberapa wajah atau bacaan. Mushaf ini bisa juga kita sebut dengan qiraah sab'ah. Contoh, dalam penulisan lafdzul jalalah memiliki perbedaan dalam cara penulisan. Ketika menggunakan mushaf Madinah, lam kedua lafdzul jalalah diberi harokat fathah biasa, sedangkan dalam penulisan mushaf Utsmani diberi harokat fathah tegak. 2. Mushaf Bahriyah. Istilah Bahriyah merupakan nama percetakan yang dimiliki oleh Angkatan Laut Turki Utsmani. Mushaf ini diperuntukkan untuk para penghafal Al-Quran, atau sering kita katakan dengan Al-Quran pojok, karena penulisan dari setiap ayat tidak bersambung dengan ayat selanjutnya, dan penulisan ini berada di pojok kiri mushaf. Dan hal ini untuk memudahkan para hafidh atau hafidhoh untuk murojaah. Beberapa ciri dari mushaf Bahriyah yang membedakannya dengan mushaf Utsmani antara lain adalah sebagai berikut. 1. Setiap matobi'i tidak diberi tanda sukun. 2. Adapun bacaan idgham tidak diberi tanda tasydid, dan bacaan iklab yang tidak disertai dengan mim kecil atau iklab. 3. Hak dhamir yang tidak menggunakan kasroh tegak serta dhammah terbalik. 4. Penulisan ayatnya selalu berakhir pada setiap halaman. Yang ketiga yaitu mushaf Braille. Mushaf ini ditujukan bagi para tunanetra atau orang-orang yang mempunyai gangguan penglihatan. Huruf Arab Braille berupa kode titik untuk harokat, huruf, dan tanda wakof. Seperti titik pada permainan gaple, yaitu terdapat 6 titik yang terbagi menjadi 2 bagian vertikal dan 3 bagian horizontal membentuk persegi panjang yang memanjang ke bawah.
Dan mushaf ini sangatlah tebal dibandingkan dengan mushaf yang lainnya. Cara membaca mushaf ini yaitu dengan meraba dari arah kiri ke kanan, tidak seperti aksara Arab. Susunannya secara berurutan dari kiri ke kanan, yaitu huruf, harokat, dan seterusnya sampai ketemu tanda waqaf. Dan di mushaf ini tidak ada huruf sambung dan pisah, semuanya ditulis secara sejajar. Contoh ketika dalam penulisan huruf alif, yaitu dengan menonjolkan satu titik pada bagian atas sebelah kiri. Dan ketika dalam penulisan harokat fathah, menonjolkan satu titik di bagian kiri nomor 2. Dan ketika titik akhir atau tanda waqaf, ditulis dengan menonjolkan 4 titik dari barisan bawah. Oke, kita lanjut tulisan Arab yang kedua, yaitu arud. 2. Arud. Tulisan arud merupakan jenis tulisan Arab yang mempunyai rumus atau kaidah tertentu yang berbeda dengan rumus atau kaidah pada tulisan imla. Tulisan arud mempunyai aturan bahwa setiap kata yang diucapkan harus ditulis. Dengan demikian, maka perlu adanya penambahan huruf dan juga perlu ada pembuangan pada sebagian huruf yang ditulis pada tulisan imla. Huruf yang ditulis secara khat arudi walaupun tidak ada dalam khat imla'i adalah A. Alif pada kata lakin apabila ditulis secara khat arudi menjadi lakin. B. Alif pada kata-kata hada, hadihi, dan haula'i ditulis secara khat arudi menjadi hada, hadihi, haula'i. C. Tanwin. Dalam khat imla baik fathatain, kasratain, dan dhammatain jika ditulis secara khat arud menjadi nun sukun seperti penulisan kata rojulun menjadi rojulun dan seterusnya. Huruf yang tidak ditulis dalam khat arudi walaupun ada pada khat imla'i adalah A. Hamzah wasol yang terdapat di tengah kalimat seperti wadhkur ditulis dengan khat arudi wadhkur. B. Alif pada alif lam qamariyah seperti wal qamar ditulis dengan khat arud wal qamar. C. Alif pada alif lam syamsiyah seperti an-najmu ditulis dengan khat arudi an-najmu. Huruf-huruf mat baik alif, ya atau wawu apabila bertemu dengan huruf mati seperti 1. Alif pada kata alal akhlaqi ditulis dengan khat arudi menjadi alal akhlaqi. 2. Ya pada kata anakil majid ditulis secara khat arudi menjadi anakil majid. 3. Waw pada kata khattul malik ditulis dengan khat arudi menjadi khattul malik. Alif maksurah dan ya mangkus yang keduanya tidak bertanwin dan menghadapi huruf mati seperti 1. Fatal qaum ditulis dengan khat arudi menjadi fatal qaum dan 2. Balil majid ditulis dengan khat arudi menjadi balil majid. 3. Imla. Imla merupakan ilmu yang mencakup 2 hal, yaitu kemampuan menulis dan kemampuan mengucapkan atau melafalkan huruf-huruf hijaiyah secara benar. Di antaranya yaitu cara menulis huruf Arab dan menyambungnya. Penulisan hamzah membedakan antara huruf-huruf yang hampir sama pengucapannya, serta terdapat tambahan cara menulis pegon. Selain itu, dengan kata lain, imla juga memiliki arti talqin, yaitu menyampaikan atau mendiktekan kepada orang lain dengan suara keras agar dapat menulis apa yang didikte secara baik dan benar, baik dari segi bahasa maupun tulisan. Kualitas pendengaran dan bacaan yang bagus akan memberikan hasil imla yang bagus dengan ketentuan panjang pendek dari hukum bacaan masing-masing. Contoh, mata dan mata. Kata pertama bermakna mati, sedangkan kata kedua
berarti kapan atau bisa disebut dengan kata tanya. Dengan demikian adalah sebuah kesalahan fatal jika panjang pendek tidak sesuai, karena hal ini dapat mengubah arti dari makna sesungguhnya. Imla juga mempunyai macam-macam bagian. Di antaranya yang pertama, al-imla'ul manqul, yaitu mampu menulis bagian dari buku atau apa yang tertulis di papan tulis setelah dibaca, dipahami serta dieja kalimat-kalimatnya. Yang kedua, al-imla'ul manzur, yaitu pemaparan beberapa kalimat dengan cara membaca dan memahaminya kemudian ditutup dan dijelaskan. Yang ketiga yaitu al-imla'ul istima', yaitu mendengarkan potongan kata setelah pembahasan kalimat. Dan yang terakhir yaitu al-imla'ul ihtibar atau latihan, dengan tujuan sebagai neraca timbangan seberapa besar kemampuan seseorang. Dan apa sih tujuan dari tulisan Arab yang ketiga atau yang disebut dengan imla? Adapun tujuan imla adalah sebagai berikut. A. Memberikan latihan tentang penulisan huruf-huruf hijaiyah dan kalimat-kalimat dengan memperhatikan lebih seksama kalimat-kalimat yang banyak terjadi kesalahan dalam penulisan. B. Memberikan sebuah pemahaman. C. Memperbaiki tulisan dan memperjelas tulisan tersebut. D. Melatih beberapa indera yang berkaitan dengan imla, yaitu telinga, tangan, dan mata, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, penting bagi kita umat muslim untuk mengetahui macam-macam dari tulisan Arab ini, karena setiap dari ketiga macam tulisan di atas memiliki kaidah dan tujuan dalam penulisan masing-masing. Dengan tujuan untuk kita sebagai orang awam mengetahui tentang macam-macam tulisan Arab ini dan dapat memudahkan kita dalam mengenali huruf-huruf maupun tata cara penggunaan penulisan Arab dan pembacaan Al-Quran dengan benar. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.